Shalom, selamat malam Bu Yola. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari tugas Bible Study. Jadi yang pertama, bagaimana niat kita dalam membersihkan lingkungan bisa dianggap sebagai bentuk ibadah? Karena di dalam Alkitab, yaitu yang berada di Amsal 3 ayat 19 sampai 22 dan juga Kejadian 2 ayat 15 mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi. Jadi, dengan kita membersihkan lingkungan sama saja kita menjaga lingkungan, berarti sama saja kita sedang beribadah dengan Tuhan, yaitu kita sedang menjalankan tugas yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, yang pertanyaan kedua, apa hubungan antara menjaga kebersihan lingkungan dengan amanah yang kita miliki sebagai makhluk ciptaan Tuhan? Sama seperti poin yang pertama, di dalam Kejadian 2 ayat 15 mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi. Nah, itu merupakan suatu tugas yang telah diberikan Tuhan kepada kita supaya kita menjalankan tugas yang telah Tuhan beri. Nah, kita menjalankannya dengan cara membersihkan lingkungan di sekitar rumah kita, dan juga seperti mengikuti kegiatan gotong royong dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu amanah dari Tuhan yang kita kerjakan kepada kita. Nah, yang ketiga, bagaimana aksi membersihkan sampah berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menjadi bentuk ibadah kepada Tuhan? Dengan kita melakukan aksi untuk membersihkan lingkungan, seperti gotong royong, nah, itu akan menjadikan kesejahteraan yang ada di situ. Dan juga dengan kita membersihkan lingkungan itu akan jadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali dan enak untuk kita pandang. Maka dari itu, kebersihan merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana cara melakukan kebersihan? Yaitu dengan membersihkannya, menjaga, merawat, membersihkannya. Nah, yang keempat, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan penting dalam konteks kesehatan dan bagaimana ini bisa dipandang sebagai ibadah. Coba bayangkan, jikalau kita hidup di tempat yang kotor dan kumuh, yang jelas tidak enak dan mudah sekali untuk terjangkit penyakit dikarenakan di tempat itu sudah banyak hewan-hewan dan serangga-serangga yang tinggal di tempat yang kotor dan kumuh itu. Jadi, pentingnya untuk membersihkan lingkungan sekitar, yaitu supaya tempat yang kita bersihkan itu akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali dan nyaman untuk dipandang, dan juga kita tinggal di situ tidak mudah untuk terjangkit penyakit dikarenakan tidak ada lagi hewan-hewan yang tinggal di tempat-tempat yang kumuh atau serangga-serangga yang tinggal di tempat yang kumuh itu. Jadinya begitu penting kebersihan bagi kehidupan kita. Kita harus membersihkan lingkungan kita supaya kita
menjalankan amanah yang telah Tuhan berikan, dan juga penting bagi kita di dalam kenyamanan kita. Nah, maksudnya nyaman itu bagaimana? Maksudnya nyaman itu nyaman kayak misalnya banyak nyamuk nih, di tempat yang kotor pasti banyak nyamuk kan, dan bakalan tidak nyaman karena digigitin nyamuk, dan terus kita akan mudah terjangkit penyakit. Kita bisa saja digigit oleh nyamuk DBD kan? Nah, selanjutnya, bagaimana membersihkan lingkungan bisa menjadi bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, yaitu dengan cara membersihkan lingkungan yang akan membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kita alam yang begitu indah, dan Tuhan hanya memberikan kita tugas untuk membersihkannya saja. Membersihkan, merawat, dan menjaganya saja. Dan setelah kita membersihkan, menjaga, dan merawat, kita akan lebih mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa tinggal di alam yang begitu indah dan begitu nyaman dan begitu enak dipandang. Jadi, itu merupakan bentuk syukur dan nikmat yang telah Tuhan beri. Itu merupakan cara kita untuk mengucap syukur dan nikmat yang telah Tuhan berikan. Sekian dari saya, terima kasih, shalom.